bagi saya ya, hidup tanpa dimaknai segala sesuatu ya. Dan dimaknai itu tidak hidup maksudnya. Maka proses itu nanti lama-lama bagi saya burung itu tetap akan berbakti menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Babehen, channel yang membahas tentang burung kicau, mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung menjadi juara. Oke, Bolo. Kali ini Babehen baru mengunjungi salah satu single fighternya Kicau Mania, khususnya beranjangan, itu di wilayah Sedayu, masih Jogja, di Sedayu. Nah, kebetulan ini Babehen tepatnya ada di pasturan gereja Santa Teresia. Ya. Nah, itu kita akan nemuin salah satu pemuka agama yang beliau juga hobi banget sama yang namanya burung kicau. Karena mungkin salah satu memelihara burung kicau itu juga masuk dalam kategori ibadah, Bolo. Sesama makhluk, gitu ya, Bolo ya. Langsung saja kita temuin siapa dia. Tidak asing lagi, Bolo-Bolo Branches Mania, saya yakin sudah banyak yang kenal. Beliau adalah Romo Anton. Selamat siang, Romo. Selamat siang. Gimana, sehat? Sehat. Ya, oke deh. Gini, Mo. Nah, makasih banget nih, Babehen udah bisa diterima di tempatnya Romo. Iya. Mo, jenengan single fighter, seneng beranjangan atau seneng burung itu dari sejak kapan, Mo? Kalau burung umum sejak SD, SD sudah hobi gitu. Terus lumayan lama, terus setelah masuk formasio pendidikan kan, pakai pendidikan. Iya. Pendidikan lulus SMP itu sudah tidak boleh loh. Ya. Boleh kira-kira 12 tahun lah. 12 tahun. Habis itu baru jadi Romo kayak gitu. Mulai beranjangannya tahun berapa? Fix di beranjangan? Fix di beranjangan itu pada saat saya tugas di Wonosari, Gunung Kidul pernah. Tahun berapa itu, Mo? Tahun 2012-2003. Saya tidak. 2012. 2013. Oh, 2013 ya, 2013. Nah, beliau ini punya satu beliau ini termasuk single fighter, Bolo. Jadi bukan yang klub gitu, berawal dari single fighter betul beliau itu. Nama single fighternya adalah Berkah Dalem. Nah, ini Berkah Dalem SF Beranjangan. Owner dari burung juara yang bernama Circle, yang kebetulan saat ini dimekaniki atau dinavigatori oleh Mas Yakobus. Nah, gitu. Nah, itu sejarahnya Circle tuh gimana sih, Mo, awalnya? Ya, secara Circle itu setelah saya berkarya di Kalimantan, ini Kalimantan, ini bukan haji nih, ini kasana maka ada kiwir-kiwirnya itu. Itu terus pulang, awal mulanya terus saya cari-cari kembali ke hobi lagi kan. Setelah bertugas di Kalimantan kan saya tidak memelihara lagi beranjangan, terus balik lagi karena tidak bisa lepas, sebelum itu kan saya sudah pelihara. Tidak lepas dari beranjangan, terus carilah saya beranjangan. Lalu sejarahnya Circle itu kan ternaannya AGP gitu. AGP, Agung Prasojo. Agung Prasojo itu. Pokoknya saya titiannya waktu itu cari, pokoknya yang burung Java tapi kaki pendek gitu. Kenapa mau kakinya pendek? Kalau menurut versi saya loh ya, versi saya. Dia nagen, dia tidak banyak turun. Jadi dia nagen ya, betah untuk di tangkringan ya. Nggak gitu nakal gitu menurut ya. versi saya. Oke. Tapi faktanya juga begitu kan. Pakai terbang-terbang gitu. Pakai terbang-terbang ya dia. Oke. Mo, jenengan kan pemuka agama nih. Di sela-sela kesibukannya jenengan masih sempat juga jenengan pelihara burung itu bagi waktu piye, Mo? Ya, pokoknya intinya pertama-tama tidak boleh melepaskan tugas yang utama. Jadi sebenarnya ya kadang tidak rutin juga. Pokoknya sejauh selo ya udahlah, sambil mengisi begitu, sambil menikmati suara kicauan, merawat begitu, ya itu. Jadi selanya aja. Awalnya dulu, Mo, itu ketika masuk ke gantangan,
Dulu awalnya jenengan itu burung itu dirawat sendiri atau disekolahkan dulu? Oh, rawat sendiri. Rawat sendiri. Boh, istimewa ya. Ya, Berarti pokoknya jenengan memang dari dulu udah nyeting-nyeting burung ya. Model fighter pokoknya. Model fighter ya. Fighter Oke. peduli. Iya. Tapi ternyata juga banyak yang jenengan lahirkan dari burung-burung beranjangan yang Ya. jawara itu sampai saat ini yang pernah menjadi juara burung jenengan itu apa saja, Mau? Ada berapa ekor, Mau? Ayo masih hanya 2 atau Hanya 2 ya. fisiknya. Yang Circle? circle sama ya Nyukuntara itu yang saya jadi Nyukuntara itu. Oh ya, dulu Nyukuntara itu sempat punya Kan cukup Romo ya, lama dulu di tempat awalnya saya. ya. Oke. Yang sekarang sudah dimaharkan ya. Ya, dimaharkan. Sudah dimaharkan. Yang lain sih ada, cuma hanya sekali aja pas di Surabaya punyanya Edi itu. Edi Tukul itu. Nah, sekarang juga sudah geser, tapi tidak dipakai untuk gantangan. Untuk apa, Bro? Rumahan. Untuk rumahan. Oke. Mau kalau boleh nih. Kalau jenengan misalnya milih saat ini nih, apakah sebagai fighter di gantangan, apakah ada orientasi besok untuk menjadi peternak, Mo? Oh, saya tidak ada orientasi beternak, tapi saya kadang-kadang bantu orang lah. Maksud saya nemeni ya, saya memfasilitasi, silahkan aja begitu. Karena saya prinsipnya sebenarnya hobi sebenarnya. Oh iya. Kalau kemudian sampai ke gantangan itu ya hanya kepuasan saja lah. Bonus ya. Bonus saja, hanya Sama kepuasan. Pokoknya anu ya, supaya boleh kalau- dulur ya. dan kumpul-kumpul gitu aja. Iya, boleh dulur gitu ya, Pak ya. Supaya Boleh saya, dulur. karena Oke. ya hanya apa ya istilahnya waktu senggang toh. Iya. Sejauh bisa ke sana, kalau enggak ya monggo lah dititipkan. Oke. Nah, itu boleh. Nah, ini melihat perkembangan sekarang nih, Moni. Perkembangan yang sekarang ini kan materi-materi dan gaya burung-burung beranjangan itu kan luar biasa nih, Mo. Sekarang semakin upgrade, semakin pada gila-gilaan pada mencetak materi dan sebagainya nih, Mo. Menurut jenengan nih, Mo, antara materi dengan gaya itu perkembangannya gimana nih menurut jenengan nih? Ya pesat sekali lah. Ya. Nah, dulu itu aja bunyi aja wes syukur Sudah pada syukur ya Allah. dulu ya? Iya, syukur. Mau nangkring di atas aja udah istimewa ya, Mo. Istimewa. Dulu saya masih bisa pegang kayak gitu, wes puas sekali. Ya, kalau melihat sekarang kan luar biasa nih, Mo. Materinya Ngeri memang. istimewa tuh. Semakin banyak yang ahli. Semakin banyak yang ahli ya. Tantangannya sekarang banyak yang ahli. Betul. Banyak yang belajar betul. Kalau gaya, Mo, sama materi itu sebetulnya presentasinya kalau menurut jenengan itu harus beriringan. Apakah memang kudu gayanya top sih, Kek? Ya, itu kalau menurut Apa saya gimana? ya, menurut saya sih materi. Materi ya. Karena saya kan penikmat sebenarnya. Oke. Penikmat. Soal gaya itu menjadi bonus kan kadang. Karena kalau gayanya luar biasa, materinya kurang ya bagaimana? Iya. Menurut saya. Betul. Karena saya menikmati toh. Menikmati kan tidak hanya soal gayanya, kan suaranya yang saya perdengarkan. Betul. Menurut saya. Oke. Suaranya Kalau dari awal menurut juri materinya udah ya. tahu lah. Oke. Iya. Maka sejauh mungkin materi ya sebisa mungkin kita usahakan lah. Meskipun Betul, pada akhirnya ya rata-rata yang kemudian saya coba, saya kan senang yang berproses sebenarnya. Ya. Proses begitu itu kita mengharapkan ya sesuai dengan kita, tapi kenyataannya ada yang bisa, ada yang tidak persoalannya. Apa masalahnya, Mo? Ada kecerdasan burung mungkin saya nggak tahu. Kecerdasan burung pengaruhnya besar. Nah, menurut saya sih besar. Oke. Mungkin kita juri begitu aja. Saya pernah mencoba itu materi ini padahal wah disendirikan di materi macam-macam tidak keluar. Pemasteran sudah dikumpliti Lengkap dengan teori-teori itu kayak dengan pemasteran itu, teori-teori kayak- para suhu master iya. itu ya. Itu nyatanya juga nggak masuk ya, Mo? nggak masuk paling yang sekian. Ternyata memang burung cerdas itu penting sekali. Ya penting menurut saya. Kalau menurut Romo nih, burung cerdas itu faktornya apa, Mo? Apakah dari keturunan, apa memang dari nutrisi dari awal dia, Mo? Ya Untuk bikin burung itu cerdas, Mo? satu mungkin pasti jelas dari turunan. Oke. Karena gennya. Ya. Yang kedua ya nutrisi sebenarnya ya kita beberapa kali juga mengusahakan nutrisinya tercukupi ya. Ada yang juga bisa, ada yang tidak menurut saya. Ada yang blender juga ya. Blender juga. Persentasenya berapa persen, Mo? Wah, aku nggak Untuk bisa. dari nutrisi itu misalnya. Iki misalnya ada manuk 5 nih, burung sayur, kita kasih nutrisi yang bagus. Itu sing jadi pada saat di master itu berapa ekor? Nek menurut jenengan?
Paling siji wes capek banget ya. Oh, wes apik siji. Siji capek banget itu ya. Puji Tuhan itu. Puji Tuhan. Oke. Kita kan nggak bisa dalam religiusitas kan nggak bisa mendikte karya ciptaan Tuhan itu. Kita hanya bisa mengusahakan, ya kan pada akhirnya kembali ke ke bagaimana orang menggariskan gitu. Iya. Oke. Mo, tak kasih pertanyaan cepat nih, Mo. Jawab cepat tanpa mikir ya, Mo. Maaf. Trotol atau siapan gacoran? Trotol. Oke. Jadi peternak apa jadi pemain gantangan? Orang milih dua-duanya. Penikmat berarti ya? Karena enggak bisa gantangan itu hanya cuma kumpul sama kepuasan aja. Oke. Lebih puas karena waktu kalau saya kan gitu. Betul, saya harus bisa membedakan ini. Iya. Tugas yang utama mana ini dari hobi. Sepakat. Gitu. Mental apa volume, Mo? Mental kali ya. Mental ya. Java atau Parva? Java. Hasil ternak apa mudah hutan? Hasil ternak. Dari semua pertanyaan itu, kenapa mau jenengan milih itu? Apa ya? Kenapa jenengan milih trotol? Ya karena ada kepuasan prosesnya toh. Oh ya. Nyetak sendiri, berproses ya. Meskipun ada gagalnya, ini kan puas. Betul. Puas menyetak begitu, wah ini ada kepuasan. Walaupun prosesnya lama. Itu nggak cukup sebulan 2 bulan. Karena itu ada spiritualitasnya. Oh gitu. Saya belajar kok. Iya. Supaya gimana menghargai kehidupan itu ojo mudah terjebak yang namanya instan. Ya, paling mudah itu proses saja. Oke. Tidak mudah kecewa nanti. Betul. Semangat. Jenengan jadi penikmat. Nah, maksudnya penikmat itu gimana, Mo? Maksudnya, Mo? Ya, karena ternyata jenengan juga ada burung yang masuk juara nih soalnya. Ya seni. Bagi saya itu adalah seni menurut saya. Gitu ya. Seni kita bisa menikmati lagunya, gayanya, ucapannya, terus seni. Lalu kan dampaknya juga ketika kita ikut gantangan itu kan maka bukan yang utama toh. Nah, itu bisa ketemu dengan banyak orang. Soal juara dari itu sekian, meskipun ya kadang dalam hati saya kok enggak juara ya. Kalau ada yang kepengen juara nih kok enggak juara. Kalau dari sisi spiritualitasnya, penikmat itu gimana? Ya, menikmati hasil ciptaan. Ya saya belajar dan sebagainya. Justru ketika saya atau banyak filosofi yang bisa jenengan ambil, atau banyak ilmu juga yang bisa ambil dari sesama makhluk misalnya seperti itu. Karena bagi saya ya hidup tanpa dimaknai segala sesuatu ya. Dan dimaknai itu tidak hidup menurut saya. Maka termasuk salah satunya saya belajar betul banyak dari melihara beranjangan itu. Kata-katanya istimewa nih. Hidup semakin tidak dimaknai bukan hidup. Nah, tidak lalu punya gitu ya, Pak ya? Jadi hidup itu harus punya makna. Intinya gitu ya, Pak ya? Bergairah. Hidup tidak dimaknai, maka tidak hidup sebetulnya. Ini kata-kata indah tuh, Mas. Monoton. Indah tuh. Jadi orang dimaknai ya monoton banget. Maka melihara beranjangan saya maknai. Gitu ya, Pak? Saya banyak belajar dari sana filosofinya. Salah satunya. Kesabaran. Oke. Karena belajar proses, apalagi nanti juga menghadapi umat itu nanti kita kan harus belajar dari situ kan, masuk soal kesabaran, ketekunan, bacaan kalau supaya berhasil itu ya harus di segala sesuatu ya dipercayakan, ditekuni, disetiai, disabari itu gitu. Iya. Nah, pasti tidak akan mengkhianati pokoknya proses itu. Saya yakin begitu. Setuju. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke. Terus kalau misalnya jenengan kok milihnya mental bukan volume? Apa nih? Tadi. Volume keras nggak ada mental, nggak berani berdiri dia. Gitu ya? Oh iya, nggak berani lawan menghadapi yang lain sudah menyerah. Betul. Volumenya oke, tapi mentalnya nggak ada. Jiwi gitu ya, Pak. Jiwi emang dekem terus kalau belajar kan belajar saya kan. Iya. Kalaupun mau naik pun nggak mau bunyi dia. Oke. Kemudian Java sama Parvan jenengan milih Java. Padahal jenengan punya jagoan. Hasil prosesnya jenengan itu ada yang juara di tempat walaupun sudah dimaharkan ya. Itu ada yang juara dari Parvannya. Kenapa milih Java, Pak? Ya karena banyak yang sementara ini kan banyak yang ternakan, banyak yang Java. Dari segi apa ya? Volumenya lebih keras. Oke. Dan
bulunya yang lebih menarik sedikit lah. Oke, lebih rapi, lebih wajahnya. Kalau dari sisi ekonomi termasuk nggak mau? Tergantung kualitas. Sekarang itu kualitas ya udah disepelekan. Faktanya Parva pun juga ada yang melebihi Java ya. Padahal sekarang saya penasaran dengan Parva itu. Gitu ya. Oke. Dan kenapa jenengan ambil hasil ternakan bukan kuda hutan? Ya karena tadi tuh bisa diproses saya belajar. Gitu. Saya kan mau pada kepuasan tersendiri kalau memproses begitu kan. Memproses. Iya. Kesulitan yang pernah jenengan dapat untuk membuat si beranjangan itu bunyi, nangkring dan punya mental. Ya konsisten aja. Apa kesulitannya saat ini? Konsisten. Yang pernah jenengan jalanin. Konsisten adalah solusinya. Nah, kesulitannya itu ada nggak burung yang pernah 1 tahun diopain ini ngelamun-muni? Wah, pernah. Pernah? Tapi pernah dapat solusinya? Nah, proses itu nanti lama-lama bagi saya burung itu tetap akan berbakti menurut saya. Kalau sudah terbiasa nanti juga lama-lama bunyi sendiri. Rata-rata begitu. Saya setiai kok enggak bosen ya. Gitu. Oke Bolo. Nah ini Bolo. Bayakan. Seorang pemuka agama saja itu hobi di burung. Artinya sebetulnya kita burung atau hobi itu tidak terbatas usia, tidak terbatas status, tidak terbatas pangkat dan derajat. Profesi. Ya. Jadi semua kalangan itu tersasar semua, Bolo. Faktanya, Mbak Behen pernah juga ketemu sama salah satu yang menjadi guru, salah satu pengusaha, bahkan ini pemuka agama, yang beliau adalah Romo. Nah, itu suka juga dengan burung kicau. Dan menurut beliau ini adalah salah satu wujud rasa syukur sesama makhluk ya, Maya. Kita bisa menikmati, kita bersyukur, oh ternyata kita juga bisa ngambil ilmu dari hobi yang kita geluti. Nah artinya tadi kata-kata yang indah tadi itu aku bilang, aku lupa tadi apa. Hidup tidak dimaknai, maka bukan hidup. Hidup tuh harus bermakna. Hambar nanti jadinya dulu. Hambar nanti ya. Romo, monggo kasih kata-kata buat Branches bolo-bolo Branches mania yang kira-kira ya monggo lah jenengan mau memberikan petua apa buat mereka. Ya, yang namanya pelihara apalagi burung beranjangan misalnya. Ya, coba kita menemukan sesuatu, Tuhan itu menciptakan sesuatu, termasuk sekarang dengan hobi seperti itu pasti punya arti, punya makna menurut saya. Ketika bisa kita lihat, kita bisa belajar banyak. Apalagi ketika kita berproses merawatnya. Karena kehidupan itu ya bisa banyak kita pelajari dari sana juga. Untuk mensikapi kehidupan ini. Siap. Apalagi dalam tugas profesi kita. Menurut saya sih cocok. Karena saya kan yang saya hadapi umat banyak, karakternya macam-macam, ya beranjangan juga karakternya beda-beda, enggak bisa disamakan. Betul. Kaki panjang, kaki pendek, terus apa ya. Ya, Parva, Java itu enggak bisa disamakan. Bahkan sama-sama Java pun enggak bisa disamakan. Ya itulah kehidupan. Termasuk saya sendiri ya yang melayani umat, belajar termasuk salah satunya sabar itu. Terus memberi manusia itu kan lengkap ketika ada 2 bagian. Maskulin dan feminin. Bagian saya sama saya laki-laki, tapi harus punya jiwa itu supaya punya jiwa merawat, ngopeni kan itu bagiannya, kecenderungannya selalu kita identik dengan para ibu-ibu wanita kita juga harus miliki supaya tidak lalu jadi kayak kaku gitu. Betul ya. Harus fleksibel ya. Bagi saya belajar mengolah semuanya, pikiran, rasa dan sebagainya dari situ. Cara pandang. Siap. Bolo. Gitu. Intinya maknai hidupmu supaya hidupmu lebih bermakna. Itu pesan dari Romo. Yang kedua, belajarlah filosofi dari burung yang kita rawat. Karena banyak ilmu di situ ya. Banyak ilmu di situ. Dan hidup kita itu berproses. Sama dengan kita itu ketika memelihara burung yang kita sayangi, itu juga berproses. Gitu ya, Maya? Iyalah. Oke, terima kasih Bolo. Sementara mau matur nuwun banget sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan berkah semua untuk berkah dalam SM. Tahu enggak artinya berkah? Apa itu? Itu kan sapaan itu berkah.
berkah itu dari atas, Ya. dalam itu Tuhan. Oh iya, berkah dari Tuhan. berkah dari Tuhan. Iya. Belanjangan itu bagi saya berkah dari Tuhan. Istimewa, betul sekali. Ciptaan. Iya, Ya. mudah-mudahan berkah selalu sama Iya, matur nuwun iya, sangat. iya. Kapan-kapan kita ketemu Ketemu lagi. lagi. Thank you, Bolo. Demikian kita bincang-bincang dengan Romo Anton, pemilik dari Burung Circle yang sudah juara di mana-mana, alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan maknai apa yang sudah kita sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk para bolo-bolo Branches Mania semua. Salam sehat satu hobi, kicau mania, berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.